Oke, shalom. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Kami dari segenap pengerja, pengurus, dan juga gembala GBI Winner Generation mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kita yakin dan percaya kalau Tuhan boleh menyertai kita di tahun 2020 kemarin. Di tahun yang baru ini 2021, Tuhan pasti menyertai setiap kita juga. Amin. Bahkan lebih lagi, setiap berkat Tuhan boleh menyertai setiap kita. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini, kita boleh sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di tahun 2020 kemarin ya Tuhan. Kalau kami boleh ada di tahun 2021 ini, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami sudah melalui tahun 2020 dengan sangat amat baik ya Tuhan. Bawa kami juga Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan, dengan penyertaan-Mu, dengan pimpinan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan juga ibadah online kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, dari pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, dan juga awalnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, pada saat ini kita mau sama-sama bersorak bersuka bagi Tuhan kita. Sebab dengan-Mu Tuhan kami akan melewati tahun ini dengan penyertaan-Mu. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus
bersama-Mu Tuhan. Dan hanya bersama-Mu kami akan melewati tahun yang baru ini dengan penyertaan-Mu Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan, bawa hidup kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti lebih dalam lagi akan rencana-Mu bagi setiap hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Nyatakan sama-sama, bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan kembali, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatan jiwaku adalah bersama-Mu.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan mulia. Teguhkan hatiku. Amin. Memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Jadikan ini menjadi doamu. Biar dapat Tuhan, biar dapat bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu. Itu yang kami butuhkan, itu yang kami perlukan ya Tuhan. Teguhkan hatiku, teguhkan setiap kami ya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar ya Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. 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 Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami ada di tahun yang baru, kami ada di tahun yang baru. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, Ini hidup kami Tuhan, Yesus, ini hati kami. Kami bawa kepadamu Tuhan, bawa kepadamu Tuhan. sebagai persembahan, Hidup kami sebagai persembahan. Berkenanlah Tuhan, berkenanlah Tuhan, berkenanlah Tuhan atas hidup kami, atas ibadah kami. Berkenanlah Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami, dalam nama Yesus.
pada biasanya. Biar ibadah kami tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi biar ibadah kami tahun ini menjadi ibadah yang berkenan, ibadah yang disukai oleh-Mu. Ini hati hidup kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur atas perkenanan Tuhan, maka kami ada di tahun yang baru. Atas seizin Tuhan, maka kami ada hingga sampai saat ini. Atas kehendak-Mu Tuhan, kami dapat menginjakkan kaki kami di tahun yang baru ini. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tahun ini kami akan kembali mengalami kasih Tuhan yang besar. Kami percaya kami akan mengalami tangan Tuhan yang dahsyat atas hidup kami, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami, atau atas apapun yang sedang kami kerjakan. Kami mengimani, kami mempercayai tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami merindukan biar lewat kebenaran firman kami mendapatkan tuntunan yang besar untuk kami mengawali tahun ini dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong setiap kami supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Supaya tahun ini, tahun 2021 ini menjadi tahun yang berbeda. Karena kami dasari segala sesuatunya dengan firman. Berbicaralah, kami siap diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Saya mengucap syukur secara pribadi kita dipertemukan Tuhan kembali di tahun yang baru ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, dimanapun berada hari ini yang mendengarkan ibadah, yang mengikuti ibadah, mari belajar yuk mengucap syukur. Belajar bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena Tuhan memberi kita satu kesempatan lagi. Baik, kita akan sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian. Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Saya akan bacakan, tapi saya rindu kita baca secara bergantian. Jadi biar yang di rumah tetap bisa mengikuti ya. Yuk buka Alkitabnya dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Kita akan baca secara bergantian. Nanti saya ayat 23 yang ganjil, yang genap Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Silakan.
ayat 24. Ya. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kapilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladan, dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya sama-sama, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Oke, saya akan memberikan tema untuk kita secara khusus mengawali tahun yang baru, yaitu tentang hidup dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, tema kita adalah hidup dalam tangan Tuhan. Saya sangat yakin bahwa setiap anak-anak Tuhan yang masih Tuhan izinkan ada di tahun yang baru ini, sungguh-sungguh pasti merindukan supaya kesempatan ini tidak disia-siakan. Supaya apapun yang masih Tuhan izinkan untuk ada di hidup kita, di tangan kita, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, baik itu usaha, jangan pernah kita sia-siakan. Sadarilah bahwa kita ada karena kasih Tuhan. Sadarilah keluarga kita ada karena kasih Tuhan. Sadarilah kita masih diizinkan Tuhan memiliki pekerjaan, itu karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu belajarlah terus hidup dalam rencananya Tuhan. Belajarlah terus hidup mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Teks yang barusan kita baca ini berbicara tentang tokoh yang besar. Tetapi juga tidak luput dari proses yang besar, yaitu Yusuf. Bahkan beberapa ayat yang barusan kita baca itu mewakili gambaran awal mula dia ada di tempat yang nantinya membesarkan namanya. Ya. Prosesnya sangat-sangat tidak baik. Ditaruh di dalam sumur dengan tujuan supaya apa? Mati aja di situ. Karena kekesalan yang sudah bertumpuk lama. Kekesalannya siapa? Kekesalan datangnya dari siapa? Dari orang-orang yang sangat-sangat dekat. Yaitu apa? Keluarga sendiri. Keluarga sendiri merencanakan untuk menghilangkan nyawa dari keluarganya. Menghilangkan nyawa dari Yusuf. Tetapi kita kembali melihat, karena tangan Tuhan ada atas Yusuf, maka dia menyelesaikan. Maka dia sampai kepada rencana Tuhan. Maka Yusuf tiba pada rencana Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya setiap kita yang menyadari bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan,
Maka bagian kita adalah jangan pernah undur. Tetap selesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Walau, sekali lagi ya, walau tantangannya besar. Ya. Di saat Yusuf mendapatkan mimpi besar, tetapi di saat-saat menyelesaikan semua pesan itu tentang mimpi itu, semuanya tidak ada yang enak. Dikucilkan. Karena apa? Dianggap terlalu membesar-besarkan. Dianggap sok jadi pemimpin. Jadi tidak menyenangkan dalam menyelesaikan sebuah visi yang datangnya dari Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat, di antara Bapak Ibu yang diperhadapkan kepada situasi yang sama. Kita tahu betul bahwa kita rindu dipakai oleh Tuhan, tapi ada pihak-pihak tertentu, bahkan itu pihak yang tidak jauh dari kita, orang yang benar-benar dekat dengan kita, yang berusaha menyingkirkan kita. Bukan hanya sekedar menyingkirkan Yusuf, tapi direncanakan untuk dibunuh. Tetapi ada rencana Tuhan yang lain. Walau terkesan memang sadis, ya itu pada akhirnya pedagang datang dan dijual. Inilah awal mulanya langkah baru yang akan dihadapi oleh Yusuf. Coba kita sedikit maju ke Mazmur ya. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ya. Kita akan baca yuk bersama-sama. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. 23 ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Terkesan pada saat Yusuf ada di dalam sumur, itu sudah akhir dari cerita hidupnya. Ya. Tetapi dari Mazmur 37 ayat 23 ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang. Bukan keluarga, bukan orang terdekat, bukan orang yang berpengaruh atas kita, tetapi Tuhanlah. Bahkan ini menjadi diubah menjadi sebuah lagu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita imani, di tahun 2021 ini ada tangan Tuhan yang menopang setiap kita. Langkah-langkah kita, cita-cita kita, kerinduan kita, impian kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Ya, sekali lagi, yang hidupnya berkenan.
Sekalipun manusia berusaha merencanakan memusnahkan Yusuf, tapi Tuhan melihat ada hati yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat di hati Yusuf pribadi yang selalu menyukakan hati Tuhan. Walaupun ada orang-orang yang merencanakan berusaha untuk membunuhnya, tapi Tuhan menetapkan langkah-langkah untuk kebaikan. Tiba-tiba pedagang lewat. Tiba-tiba pedagang datang. Dan akhirnya ada langkah baru, yaitu udah jual. Tidak dibunuh lagi. Jadi sekali lagi, manusia boleh merencanakan, tapi tetap keputusan ada di tangan Tuhan. Secara khusus bagi setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ini menjadi PR buat kita. Ini menjadi tugas besar buat kita. Ini menjadi pertanyaan besar buat hidup kita. Apakah kita sudah berkenan di hati Tuhan? Apakah setiap langkah-langkah hidup kita sudah menyukakan hati Tuhan? Ini menjadi PR kita yang harus kita selesaikan. Kita tahu persis bahwa Yusuf menjadi anak yang disukai oleh orang tuanya. Yusuf memiliki hati yang dekat, melekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, rencana-rencana jahat manusia terus Tuhan pantau. Tuhan ubahkan untuk kebaikan. Nah, yuk mari kita sepakat di tahun yang baru ini kita mempercayakan, kita mengimani ada tangan Tuhan atas hidup kita. Saya akan memberikan dalam 3 poin kebenaran firman. Poin yang pertama adalah saat kehidupan kita berada di tangan Tuhan. Nah, tadi saya katakan, mari yuk kita mengimani, mari kita menyerahkan. Ya. Saat kehidupan kita berada di tangan Tuhan, yang namanya turun itu justru naik. Ya. Saya memberikan di sini berupa gambar tangan yang kecil sama tangan yang besar. Tangan yang besar itu ada di bagian atas, otomatis akan jauh lebih kuat. Mari kita mengimani bahwa tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang kuat itu terulur buat kita. Kalau tangan Tuhan terulur buat kita, apakah tujuannya untuk menjerumuskan kita lebih dalam? Tidak. Tentu tujuannya untuk mengangkat kita jauh lebih tinggi. Untuk mengangkat kita, untuk menopang kita ke tempat yang baik. Yusuf mengalami hal yang sama. Mungkin di hati dan di pikiran saudara-saudaranya, bahkan mungkin juga terlintas di hati dan di pikiran Yusuf bahwa waktu dia masuk ke sumur, dia mungkin berpikir atau terlintas di pikirannya, inilah akhir dari hidupnya. Terpuruk pasti. Kecewa iya. Marah iya. Karena yang memperlakukannya bukan orang yang jauh. Masuk ke dalam sumur. Tentunya sumur yang digambarkan dalam teks yang kita baca ini bukan sumur yang hitungannya 5 meter. Enggak. Ini kita berbicara sumur yang ada di kawasan yang memang susah untuk mendapatkan air. Jadi untuk sampai ada di titik air atau menemukan aliran air itu galiannya pasti sangat dalam. Ya.
itu digali bukan hitungan 10-15 meter. Pasti sangat-sangat dalam. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa kelamnya situasi yang dihadapi oleh Yusuf. Mungkin sudah terlintas, inilah akhir hidupku. Mungkin terlintas penyesalan yang begitu dalam. Kenapa dia harus bertemu dengan kakak-kakaknya di tempat yang tidak pas ini? Mungkin terlintas seperti itu. Karena masuk ke dalam sumur yang dalam. Sekali lagi, sumur ini tidak ada di tempat yang mudah untuk didapatkan air. Jadi saya memberikan gambaran bahwa sumur ini pasti sangat dalam. Kami pun di kampung itu sebenarnya di lingkungan aliran air yang sangat mudah didapatkan. Ya. Tapi di rumah kami pun itu digali 15-20 meter untuk mendapatkan air yang terbaik. Ya. Itu aja menurut saya sudah cukup sangat dalam. Nah, ini berbicara wilayah Israel itu padang gurun. Sangat sulit mendapatkan air. Ya. Saat ini mungkin engkau berpikir engkau sedang terpuruk, engkau sudah tidak mungkin lagi ada di posisi yang tepat, yang baik, udah terpuruk dan lain sebagainya. Ingat, masa-masa engkau mungkin ada di posisi sedang ada dalam sumur yang sangat-sangat dalam. Imanilah. Turun menurut pandangan manusia di dalam sumur yang paling dalam, di pergumulan yang paling dalam. Bagi Tuhan itu justru membawa kita naik. Ya. Tentunya dengan cara Tuhan. Ya. Naiknya adalah Yusuf pada akhirnya dijual. Jadi tetap ikuti alur-alur dan langkah-langkah yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap kita. Jangan pernah berontak. Ikuti saja, syukuri, nikmati walaupun semuanya tidak manis. Mungkin banyakkan yang pahit, tapi belajar yuk berpikir positif untuk kebaikan kita. Kalau semuanya manis nanti kita diabetes lagi. Ya. Obat enggak ada yang manis, semuanya pahit tapi menyembuhkan. Ini poin yang pertama. Jadi saat kita berada di dalam tangan Tuhan, walaupun situasinya sepertinya kita ada di posisi bawah, tapi kalau engkau mengimani, engkau ada di tangan Tuhan, maka Tuhan akan angkat engkau ke tempat yang baik. Imani di tahun ini menjadi bagian hidup kita. Di sini saya ada munculkan ada gambar tentang Yusuf harus mengalami gerakan menurun, ya. Yusuf harus mengalami gerakan menurun, dibuang dan dijual jadi budak, ya. Dari posisi sebagai anak kesayangan loh ya. Menjadi budak itu bukan keadaan naik, itu nyungsep. Itu nyungsep namanya. Coba Bapak Ibu bayangkan, engkau dari anak kesayangan, anak terhormat, biasanya pakai pakaian yang mewah-mewah, pakai barang-barang yang punya mereknya bagus-bagus, tiba-tiba engkau jadi babu. Itu keadaan bukan hanya nurun, tapi benar-benar nyungsep. Nyungsep. Itu gambaran yang bisa kita lihat dari situasi yang dialami oleh Yusuf menurut kacamata kita sebagai manusia. Terkesan gerakannya itu
menurun banget. Di rumah yang gak pernah diizinkan untuk pergi-pergi, pakaiannya bagus-bagus, wangi, makanan juga terpelihara dengan baik. Tapi tiba-tiba mengalami satu situasi yang tidak mengenakkan. Selanjutnya, ya. Jadi mari kita mengimani di tahun yang baru ini, tangan Tuhan yang perkasa akan mengangkat kita. Poin yang kedua. Perhatikan poin yang kedua. Di tangan Tuhan yang namanya buruk itu ternyata mendatangkan kebaikan. Ya. Di tangan Tuhan yang namanya buruk itu ternyata justru baik. Hal-hal yang kita pikir hancur nih hidup saya. Gak akan mampu ini saya lewati. Ternyata semuanya itu untuk kebaikan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pernah ada dalam situasi pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan di saat kita menghadapinya, di saat kita melaluinya. Tapi di saat kita berkemenangan melaluinya, saya yakin Bapak Ibu pasti tidak akan bisa direm. Pasti akan kesaksian, pasti akan menceritakan kepada orang-orang yang sedang mengalaminya. Jadi Tuhan mengubah pengalaman pahit kita itu untuk menjadi sebuah kesaksian yang bisa menguatkan banyak orang. Jadi tujuannya untuk kebaikan. Tujuannya apa? Supaya hati dan hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang muncul memiliki kerendahan hati. Tidak sombong, tidak gegabah lagi. Coba kalau Yusuf tidak dipersiapkan sedemikian rupa dari seorang anak yang manja, dari seorang anak yang terbiasa segalanya tersedia, pakaian mahal ada. Apapun yang diinginkan bapaknya selalu penuhi. Kalau seperti ini dijadikan, ditakbiskan, diangkat menjadi seorang yang berpengaruh atau pemimpin. Tentunya akan menjadi pemimpin yang manja. Pemimpin yang sedikit-sedikit cengeng. Nah, Tuhan mendatangkan situasi yang begitu berat saat dihadapi oleh Yusuf. Tetapi Tuhan punya tujuan besar supaya di saat dia siap, dia muncul menjadi pribadi, dia muncul menjadi pemimpin yang siap dalam segala situasi, tidak cengeng lagi, tidak arogan lagi. Terbukti dari mana kearoganannya? Di saat dia pertama kali mendapatkan mimpi. Ya. Dengan begitu poloskah atau memang begitu agak sedikit ada unsur kekanak-kanakan, dia berkata, gandum saya, terus kalian gandum-gandumnya menyembah. Nah kan itu terkesan seperti mengandung unsur arogan. Sedikit menonjolkan kesombongan. Dan Tuhan mengikis hal itu dengan cara yang tidak mengenakkan. Karakter-karakter yang tidak baik menurut pandangan Tuhan dikikis sedemikian rupa dengan cara situasi. Situasinya apa? Dia menjadi budak. Ya, sekali lagi coba bayangkan dari anak kesayangan menjadi budak. Itu bayar harganya sangat-sangat luar biasa. Tidak bisa lagi mengingat-ingat aku waktu di rumah bapakku. Segalanya aku dilayani, segalanya disiapkan. Sekarang di sini aku melayani. Jam makan pun ditentukan. Harus duluan para petinggi kenyang baru kita makan. Sedangkan di rumah
bisa suka-suka. Jadi dari sisi egoisnya semuanya dikikis. Kecengengan, kemanjaan semuanya dikikis. Lewat pembentukan menjadi budak. Jadi situasi yang kita anggap buruk, Tuhan bisa ubahkan itu untuk tujuan baik. Membentuk karakter kita, mempersiapkan kita untuk menjadi orang besar. Tentunya menurut Tuhan. Besar menurut pandangan Tuhan. Dan kita tahu persis bahwa dia orang kepercayaan, orang nomor 2. Jadi jangan pernah kita menyalahkan situasi buruk yang sedang kita hadapi saat ini. Mari yuk kita berpikir ada rencana Tuhan di balik ini. Ada maksud Tuhan di balik ini. Ada rencana Tuhan di balik ini. Kita nggak pernah tahu 2021 ini akan apa yang terjadi. Poin yang ketiga, yuk perhatikan. Poin yang ketiga, di dalam tangan Tuhan yang namanya semakin gelap, itu justru semakin genap. Ya, sekali lagi, di dalam tangan Tuhan yang namanya semakin gelap, itu justru semakin genap. Di saat ada kesempatan peluang, waktu juru minum tuh bebas. Itu peluang ya, itu merupakan peluang. Karena ada pesan dari Yusuf. Kalau engkau bertemu dengan raja, tolong ya jangan lupa sama saya. Tapi apa yang terjadi? Lupa. Juru minum dan juru roti lupa. Malah sejarah selanjutnya, peristiwa selanjutnya yang dialami oleh Yusuf, masuk penjara. Dan penjaranya bukan di tempat yang biasa. Ya. Rasanya kalau kita ada dalam situasi, mungkin kita akan berteriak sekencang-kencangnya kepada Tuhan. Tuhan, sudah terlewati aku menjadi budak. Sekarang aku dipercayakan ada di dalam istana. Tetapi satu situasi terjadi oleh karena istri dari Raja Poti memberikan cerita karangan palsu. Dan itu mengakibatkan Yusuf harus masuk dalam penjara. Kita mungkin berpikir, Yusuf juga mungkin berpikir bahwa penggenapan dari mimpi-mimpi yang sudah sangat lama itu akan tergenapi ini. Tetapi malah masuk dalam penjara. Jadi poin yang ketiga, di dalam tangan Tuhan yang namanya semakin gelap, itu justru semakin genap. Ternyata waktu dia di dalam penjara, raja mengalami satu situasi. Siapapun tidak dapat memberikan solusi. Dipanggil ahli, gak bisa juga menerjemahkan. Dipanggil lagi yang lebih ahli, gak bisa juga diterjemahkan. Dan pada akhirnya muncullah nama Yusuf.
Jadi terkesan gelap justru semakin dekat dalam penggenapan janji Tuhan. Saat Yusuf mampu menerjemahkan mimpi dari raja, maka raja mengangkatnya. Ini merupakan penggenapan. Mungkin saat ini kita sedang berpikir apa yang kita doakan bertahun-tahun sampai masuk di tahun yang baru belum terlihat jawabannya. Mungkin kita udah ada di titik bukan berserah lagi, tapi udah lebih pasrah. Ya udahlah, terserah Tuhan lah, kalau mau dijawab ya terserahlah. Ini bukan berserah penuh iman, tapi sudah ada di titik meragukan menurut saya. Tapi kita belajar dari tokoh yang luar biasa, seorang Yusuf. Sekali lagi kalau kita meyakini, mempercayai kita ada dalam tangan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Sekalipun kegelapan ada di antara banyak kerinduan kita, mari yuk imani bahwa kegelapan itu menghantar kita semakin dekat kepada penggenapan janji Tuhan. Terkesan tidak ada yang mengingat, terkesan tidak ada yang peduli, terkesan tidak ada yang memperhatikan. Tapi yuk kita percayai perhatian Tuhan ada atas hidup kita setiap waktu. Terkesan juru minum, juru roti melupakannya. Tapi sekali lagi Tuhan tidak melupakan. Tuhan membuat waktu yang tepat. Tuhan menciptakan situasi yang tepat. Di saat raja buntu itu waktu yang tepat. Muncul seorang yang tepat. Mari kita imani. Mungkin saat ini engkau yang sedang bekerja, engkau yang sedang kuliah, engkau yang sedang buka usaha, sepertinya tidak ada perkembangan, sepertinya tidak begitu diangkat, sepertinya tidak begitu dianggap. Tapi percayalah kalau kita ada dalam tangan Tuhan, akan ada momen yang benar, momen yang tepat Tuhan memunculkan kita sebagai orang yang tepat, sebagai pembawa jawaban. Itu yang sedang dialami oleh Yusuf. Dia muncul di waktu yang tepat. Dia menjadi pribadi yang tepat atas persoalan yang sedang dialami oleh saya berdoa supaya setiap kita jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengimani, mempercayai dengan teguh. Tangan Tuhan terulur bagi setiap kita. Tangan Tuhan terbuka bagi setiap kita. Jangan pernah engkau meragukannya. Sekalipun situasinya tidak berpihak, sekalipun tidak ada orang yang mengingat, sekalipun engkau dibuang, sekalipun engkau tidak dianggap, tapi mari ingat, mari taruh di dalam hatimu, Tuhan mengingat setiap kita. Seperti gambar yang terakhir, kemana engkau melangkah, ada penyertaan Tuhan. Ada rangkulan tangan Tuhan, ada tuntunan Tuhan.
Mari kita imani tahun 2021 ini ada tangan Tuhan, ada tuntunan Tuhan atas setiap kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Tangkat pujian, ku di tanganmu, ku di hatimu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Di tahun 2020 terlewati dengan baik. Dan dipercayakan masuk di tahun yang baru 2021. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Mari sama-sama kita percayakan hidup kita di tahun 2021 ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggal. Lagi yuk. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku tinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ada dalam tangan Tuhan. Kami ada di pikiran Tuhan. Kami ada di hati Tuhan. Maka kami terlalu yakin langkah-langkah hidup kami ada dalam genggaman kasih-Mu Tuhan. Bagian kami harus belajar hidup berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Kami belajar dari tokoh yang luar biasa seorang Yusuf. Dengan begitu besar tantangan yang dihadapi. Tapi kami belajar satu hal. Bahwa tangan Tuhan tidak pernah luput dari hidupnya. Bahwa perhatian Tuhan tidak pernah luput dari hidupnya. Sekalipun diperhadapkan kepada penjara, sekalipun diperhadapkan kepada perbudakan, tapi semuanya itu mendatangkan kebaikan. Mungkin kami juga mengalami
situasi-situasi yang tidak begitu mengenakkan. Mungkin kami sedang berpikir bahwa kami sedang mengalami situasi mundur, bukan maju. Tapi dengan kebenaran firman Tuhan, ini menjadi pedoman di tahun yang baru ini. Dunia boleh memandang kami, sekeliling boleh memandang kami, lingkungan boleh memandang kami sepertinya terpuruk. Tapi kalau ada tangan Tuhan yang terulur, keterpurukan atau turun itu di dalam tangan Tuhan merupakan hal yang membawa kami naik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mengubah paradigma kami. Bahwa situasi yang menurut kami tidak baik, Tuhan akan ubahkan menjadi kebaikan bagi hidup kami. Tuhan sedang mempersiapkan karakter kami. Diberkati seluruh jemaat Tuhan. Diberkati seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Kami mempercayakan hidup kami sepanjang tahun 2021 ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan demi kesempatan yang masih kami boleh terima. Kami percaya firman ini menjadi tuntunan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, puji nama Tuhan. Biar setiap firman yang sudah kita dengar itu boleh menjadi rema dalam setiap hidup kita. Amin. Oke, pada saat ini kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kita. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap pelayanan, kehidupan, keluarga, kesehatan. Oke, yang kedua, terima kasih kepada setiap pelayan Tuhan yang terlibat di dalam ibadah online ini. Biar Tuhan Yesus yang memberkati. Dan juga bagi setiap saudara yang tergerak dan rindu untuk memberikan persembahan saudara ataupun perpuluhan ataupun persembahan diakonia, saudara bisa memberikan di nomor rekening yang ada di layar handphone ataupun laptop saudara. Oke, dan juga yang terakhir, bagi setiap saudara yang terberkati lewat ibadah online ini dan saudara rindu untuk membagikan ataupun berbagi kasih pada setiap saudara, teman ataupun kerabat, bisa like video ini dan juga mensubscribe dan juga share ke teman, kerabat ataupun saudara. Oke, itu saja untuk pengumuman kita dan kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu. Ku mau bangkit, ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu. Menyatakan, untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pimpinan Tuhan, buat penyertaan Tuhan atas ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya.
Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kau Tuhan yang memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Kau Tuhan yang memberkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Diberkati dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu. Dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yang percaya berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hidup kita sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.